Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Ini ada segelintir kabar ya yang membahagiakan, secercah harapan nih bagi rekan-rekan yang kemarin pada saat pelaksanaan tes CPNS belum lulus, dan rekan-rekan P3K yang pada saat tahun 2024 ini belum mencukupi syarat. Ini ada angin segar atau kabar yang tentunya sangat menggembirakan ya bagi rekan-rekan sekalian, di mana ada keterangan pers dari Ibu Menteri ya, Menteri Pan-RB, Ibu Rini Widiantini, yang ada tersirat untuk nantinya akan ada kembali pembukaan CPNS dan P3K di tahun 2025. Nah, setelah saya coba tonton videonya, kemudian saya coba beberapa kali saya ulang ya, saya telaah, ada hal yang bisa kita garis bawahi. Nah, ini berikut saya jabarkan. Jadi kepada rekan-rekan tolong diperhatikan nih di layar ya. Di sini akan saya coba jabarkan, kemudian kita lihat bagaimana penyampaian dari Ibu Rini ya kepada teman-teman pers atau wartawan mengenai hal tersebut. Jadi kata beliau ya, ini singkatnya rangkumannya. Nah, di kementerian terdahulu kan ada 34 kementerian ya rekan-rekan sekalian, di mana 34 kementerian itu yang mengajukan untuk penerimaan CPNS di tahun 2024 ya. Nah, CPNS dan P3K nih di tahun 2024. Jadi formasinya ini dari 34 kementerian yang dulu ya rekan-rekan sekalian. Nah, di masa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto kan kita ketahui bahwa 34 kementerian ini menjadi 48 kementerian. Menurut beliau seperti itu ya. Nah, di mana nantinya 34 kementerian ini kan ada beberapa kementerian yang dipecah, bahasanya ya dipecah menjadi beberapa kementerian. Nah, dari 34 kementerian ini ada beberapa kementerian yang dipecah, di mana setiap kementerian yang dipecah itu dia menarik fungsi dari kementerian dia yang terdahulu. Nah, maka tugas dari kementerian yang baru ini memetakan rekan-rekan sekalian, memetakan jabatan-jabatan yang ada di kementeriannya. Nah, jadi nantinya jika ada formasi yang dibutuhkan atau formasi yang diperlukan, maka akan ada kemungkinan kembali dibukanya untuk kegiatan CASN tahun 2025. Nah, ini menurut beliau. Sebagai contoh misalnya fungsi pemerintahan dari 34 kementerian ini kan terpecah menjadi 48. Nah, setiap kementerian yang terpecah itu fungsi pemerintahannya atau fungsi kegiatannya juga akan ikut serta ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi ikut serta di kementerian dia yang baru. Kita ambil contoh ya rekan-rekan sekalian, misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih, dulu kan satu kementerian saja. Ya, otomatis kan satu menteri ya, satu menteri kemudian satu kementerian yang mengajukan formasi. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dia terpecah menjadi 3 ya. Nah 3 ini masing-masing kan sudah punya tata laksana dan fungsi di kementerian terdahulu ya rekan-rekan sekalian. Jadi setiap pegawai yang ada di bidang ini itu dia ikut ke kementerian mereka yang baru. Nah, jadi dari sini dilihat fungsi-fungsinya, misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di situ yang menangani pendidikan dasar dan menengah misalkan ya. Dia kan dipecah menjadi kementerian ya, yang sebelumnya dia ada fungsi atau ada seksi atau bagian dalam Kementerian Pendidikan, dia dipecah menjadi satu kementerian. Nah, otomatis siapapun yang menangani kegiatan di kementerian ini, dia akan ikut serta ke dalam kementerian ini juga. Nah, disinilah pemetaannya. Nah, jadi setiap
tiga kementerian ini harus memetakan kembali apakah keperluan pegawainya cukup atau kurang. Nah, ini harapannya pemetaan ini menghasilkan kabar gembira bagi rekan-rekan sekalian. Misalkan ya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ternyata masih kurang nih untuk formasinya, untuk pegawainya masih kurang, maka akan ada kemungkinan dibukanya CPNS tahun 2025 untuk kementerian ini. Nah, sama dengan seperti ini. Nah, jadi seperti itu keterangan beliau ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Menteri Pan-RB Ibu Rini Widiantini di hadapan rekan-rekan pers ya. Coba kita perhatikan rekan. Jadi gini, kan memang dari 34 kementerian menjadi 48 kementerian tentunya yang itu kan sebenarnya fungsi pemerintah kan sudah jelas ya di Undang-Undang Pemerintah. Jadi yang dipecah itu kan fungsi-fungsi pemerintahan. Nah, di setiap instansi pemerintah sudah ada pengampunya. Jadi pengampu-pengampu ini tentunya yang akan kita serahkan ke kepada kementerian-kementerian yang baru. Jadi misalnya fungsi hukum, misalnya yang dulu memang yang menangani hukum di Kementerian Hukum, dia akan pindah. Yang menangani imigrasi dengan pemasyarakatan, dia akan pindah ke kementerian itu gitu. Jadi pegawainya akan mengikuti seperti itu gitu. Jadi mengerti masalah CPNS kita baru menyelesaikan kemarin begitu ya. Nanti formasinya pun kan masih formasi yang lama, nanti kita sesuaikan gitu. Jadi biar kementerian bergerak dulu ya, bekerja dulu. Kuota 2025 CPNS apakah akan jadi lebih banyak dengan ini? Nanti kita lihat dulu, kan mereka harus melakukan peta jabatan lagi. Peta kebutuhan jabatan harus dilihat lagi. Jadi kan kita mulai dari awal lagi nih, karena kan hasil kemarin yang untuk yang CPNS yang 200 berapa itu saya lupa, 200 sekian itu 200 ribu lebih itu kan berdasarkan kementerian-kementerian yang lama. Nah, ini kan sekarang kita sedang petakan lagi, nanti mereka pun untuk kementerian-kementerian yang baru harus membuat pemetaan. Kayak misalnya tadi saya kasih contoh, misalnya Kementerian Hukum dan HAM dibagi 3 kan, ada kementerian itu kan dulu sempat mengajukan formasi. Nanti kalau misalnya formasinya dulu mengajukan untuk imigrasi, ya nanti kita akan masukkan ke imigrasi. Kalau memang kita formasinya untuk Dirjen Perundang-undangan yang memang pindah ke sana, ya kita akan kasihkan ke Dirjen Perundang-undangan gitu. Nah, nanti setelah mereka masuk, kita wajibkan untuk membuat peta jabatan lagi, peta kebutuhan jabatan lagi gitu. Baru kita hitung. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk apakah kita akan buka. Kalau mereka mengatakan, oh kami cukup, ya sudah kita tidak akan buka. Oh kami masih membutuhkan, nanti kita buka begitu. Ya, hari ini mulai dengan hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan itu kan memang untuk seleksi P3K yang periode pertama kan sudah diakses gitu. Ini ada imbauan khusus terhadap para pelamar. Periode pertama apa periode pertama? Kan sudah tinggal tes kan? Enggak, maksudnya yang periode pertama pengumuman hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan gitu. Ada imbauannya untuk mereka yang lulus dan tidak lulus. Ya, tentunya kan ini kan salah satu komitmen kami ya di dalam menyelesaikan non ASN yang terdata di BKN. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 29 dinyatakan bahwa tahun depan sudah tidak diperbolehkan lagi instansi pemerintah. Jadi memang kita ingin menyelesaikan. Setelah itu kan nanti kita akan tentunya kalau memang kita membutuhkan P3K ya kita akan buka secara umum dan mereka akan berkompetisi ya. Tetapi ini kan memang kita menyelesaikan yang kemarin terdata di ASN. Jadi kepada teman-teman ya memang kalau memang sudah sesuai dengan formasinya dan sesuai dengan formasi kemudian latar belakang pendidikan ya nanti kita begitu umumkan dan mereka akan mendapatkan NIP dan sebagainya. Itu sih. Kalau yang belum lulus untuk periode pertama ini kita kan buka komik kedua karena sepanjang dia ada terdata di BKN tentunya dia bisa mengikuti tahap 2 ya, karena memang komitmen kita itu adalah menyelesaikan yang 1,7 yang terdaftar di BKN. Kemudian yang kemarin TMS dan sebagainya kan sudah kita buka nanti untuk yang periode kedua gitu. Yang teman-teman dari P3K yang kemarin saya tertarik kepada CPNS kan kemarin dia masuk ke CPNS kan dia nggak bisa masuk tuh. Nah sekarang kita silahkan kalau memang mau masuk ke P3K gitu. Jadi kita buka karena komitmennya memang betul-betul ingin menyelesaikan 1,7. Tapi
memang formasi yang diusulkan ke kami dari instansi itu tidak 1,7, tapi bukan sekitar 1.017.000. Jadi memang misinya memang 1,7. Jadi kita sudah menyediakan 1,7, tetapi memang yang diusulkan ke kami kan kita nggak bisa, yang mengusulkan kan dari instansinya pemerintah, karena kebutuhan dari instansi masing-masing ternyata mereka mengusulkan tidak sejumlah yang di dalam datanya. Nah, kepada para non ASN yang terdata tadi tapi tidak ada formasinya, nanti kita akan masukkan ke dalam mekanisme paruh waktu. Termasuk guru ya Bu? Iya semuanya. Gitu. Kalau memang tidak ada formasinya, tapi dia masuk data ASN, maka dia akan kita masukkan ke dalam paruh waktu. Makanya kemarin saya mengeluarkan surat itu supaya instansi pemerintah untuk sementara waktu untuk tetap menyediakan anggaran untuk mereka. Nah, itu dia rekan-rekan sekalian. Sisanya hanya keterangan tentang nasib rekan-rekan yang tidak mendapatkan formasi di P3K tahap 1, maka akan diusulkan ke P3K paruh waktu, atau yang TMS dia bisa masuk ke TMS administrasi, dia masuk ke P3K tahap 2. Nah, itu saja rekan-rekan sekalian, semoga kabar baik ini bisa kembali mendorong semangat rekan-rekan sekalian untuk terus berjuang dan belajar, utamanya rekan-rekan yang masih mendambakan menjadi PNS dan rekan-rekan yang masih mengharapkan untuk menjadi P3K. Ini adalah secerca harapan bagi rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.